Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Naufal Azudi, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Peserta mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Izinkan saya untuk menjelaskan pada video kali ini tentang fans culture, konsumen kultur, public sphere, dan digital society. Mari kita lanjut ke pembahasan pertama, ini fans culture. Fans culture merujuk pada komunitas dan perilaku para penggemar, khususnya dalam konteks hiburan, olahraga, atau media. Ini mencakup antusiasme bersama, pengetahuan, dan aktivitas-aktivitas penggemar terkait minat tertentu, seperti tim olahraga, acara TV, atau brand musik. Kultur penggemar sering ditandai dengan tingkat keterlibatan, kreativitas, dan interaksi sosial yang tinggi antara para penggemar. Penjelasan ini saya dapatkan dari sebuah artikel dengan judul The Fan Culture and Fan Economy yang ditulis oleh Fang Yuan Liu. Nah, lalu contoh dari fans culture adalah, ini saya mengambil contoh supporter sepak bola. Nah, penggemar atau komunitas supporter sepak bola aktif mendukung tim kebanggaan di setiap pertandingan. Biasanya supporter sepak bola juga menunjukkan kreativitasnya dengan koreo yang telah mereka siapkan untuk mendukung di setiap timnya berlaga, dan chant supporter yang digaungkan dalam mendukung timnya juga. Lalu pembahasan selanjutnya adalah konsumen culture. Budaya konsumen berkaitan dengan aspek-aspek sosial dan ekonomi, konsumsi dan perilaku konsumen dalam suatu masyarakat. Ini melibatkan studi tentang bagaimana pola konsumsi, nilai, dan norma-norma memengaruhi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, seperti media, iklan, dan status sosial. Budaya konsumen menjadi fokus utama dalam memahami hubungan antara individu, masyarakat, dan pasar. Penjelasan ini saya dapatkan dari sebuah artikel dengan judul Digital Society, Consumer Culture, and the Iconic Power of Technology yang ditulis oleh Paulo Mogada. Lalu, contoh dari konsumen kultur ini apa? Nah, budaya konsumen tercermin dalam tren mode yang berkembang. Misalnya, ketika sepatu atau pakaian tertentu menjadi populer di kalangan selebriti atau influencer media sosial. Nah, masyarakat dapat mengadopsi tren tersebut sebagai bagian dari identitas mereka. Seperti yang saat ini marak terjadi di kalangan Gen Z atau anak muda, ini pemilihan outfit of the day atau OOTD. Nah, di sini saya mengambil dua contoh, ini outfit skena dan Starboy, yang tentunya banyak preferensi anak muda dalam memilih pilihan outfit dan juga dipengaruhi oleh influencer media sosial. Lalu pembahasan selanjutnya adalah public sphere. Public sphere atau ruang publik adalah konsep yang diperkenalkan oleh filsuf Jerman. Ini Jürgen Habermas. Ini merujuk pada ruang sosial, baik fisik maupun virtual, di mana individu berkumpul untuk mendiskusikan dan mengatasi masalah-masalah bersama, terutama dalam hubungannya dengan negara dan masyarakat. Ruang publik penting untuk demokrasi karena memungkinkan pertukaran ide, debat kritis, dan pembentukan opini publik. Penjelasan ini saya dapatkan dari jurnal artikel dengan judul Social Media and the Public Sphere yang ditulis oleh Christian Fuchs. Lalu contoh dari public sphere itu apa? Nah, contohnya ruang publik dapat ditemui dalam platform media sosial, di mana orang berbicara tentang isu-isu terkini. Misalnya, diskusi di Twitter tentang kebijakan pemerintah, isu lingkungan, atau peristiwa berita terkini, yang menciptakan ruang publik virtual di mana orang atau masyarakat dapat berbagi pandangan, bertukar pendapat, dan membentuk opini bersama, seperti momen debat cawapres yang tentunya menarik untuk didiskusikan sehingga ruang publik tercipta sangat kompleks dan masyarakat bisa memberikan opini atau pandangannya dari beragam kalangan, baik kalangan tua hingga kalangan muda. Dan perlu dipahami juga untuk isu seperti debat cawapres ini rentan sekali terjadi gesekan, dan sehingga diperlukan untuk filtrasi diri saya untuk
mengambil hal-hal yang baik dan membuang hal-hal yang buruk sehingga tidak terjadi gesekan antara pendukung satu dengan pendukung lainnya. Lalu pembahasan selanjutnya adalah digital society. Masyarakat digital menunjukkan masyarakat di mana teknologi digital seperti internet, media sosial, dan komunikasi digital memainkan peran sentral dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk interaksi sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Ini mencakup peluang dan tantangan yang muncul dari penggunaan luas teknologi digital dalam masyarakat modern. Lalu, apa sih contohnya dari digital society ini? Contohnya, masyarakat digital dapat dilihat dalam adopsi teknologi digital dalam bisnis. Sebagai contoh, perusahaan menggunakan platform e-commerce dan media sosial untuk berinteraksi dengan pelanggan, mempromosikan produk, dan mengelola layanan pelanggan secara online. Transformasi digital ini memengaruhi bagaimana bisnis beroperasi dan bagaimana konsumen berinteraksi dengan merek. Tentunya fenomena ini menjadi peluang untuk meraup keuntungan dengan hadirnya e-commerce yang memudahkan proses transaksi tanpa harus datang langsung ke toko untuk memilah dan memilih barang-barang yang dibutuhkan. Dan tentunya transformasi digital ini sangat memudahkan bagi penggiat bisnis dan UMKM yang bergelut di e-commerce. Nah, dan ini juga bisa menjadi peluang untuk meraup keuntungan yang sangat besar. Dan terakhir, kesimpulan, menegaskan pentingnya memahami peran yang dimainkan oleh interaksi, komunikasi, dan konsumsi dalam membentuk budaya dan masyarakat kita. Dalam konteks ini, konsep-konsep seperti kultur, penggemar, budaya konsumen, ruang publik, dan masyarakat digital bukan hanya abstraksi teoritis, melainkan mencerminkan kompleksitas realitas sehari-hari. Dengan memahami dinamika ini, kita dapat menyelami lebih dalam tentang bagaimana setiap individu sebagai bagian integral dari masyarakat, turut serta dalam proses pembentukan budaya dan memberikan pengaruh terhadap arah perkembangan masyarakat. Pengaruh dari teknologi digital semakin mengintegrasikan semua konsep ini, menciptakan lingkungan yang sangat dinamis, di mana nilai-nilai, norma-norma, dan identitas terus berubah seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, untuk memahami dan merespon evolusi budaya dan masyarakat, kita perlu terus memantau dan memahami peran yang dimainkan oleh interaksi, komunikasi dan konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kita dapat menghadapi tantangan dan peluang yang muncul dalam masyarakat yang terus berkembang dengan cara yang lebih efektif dan berdaya tahan. Sekian penjelasan dari saya. Bila banyak kekurangan dan kesalahan, mohon maafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.